Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Indriani, NIM 877959869, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melakukan pengamatan pada gambar, yaitu tentang struktur sistem pencernaan. Sebelum kita masuk kepada struktur pencernaan, apa itu saluran pencernaan? Saluran pencernaan merupakan jalur yang kontinu berbentuk tabung dan dikelilingi otot. Saluran pencernaan bertugas untuk mencerna makanan, memecahkannya menjadi potongan yang lebih kecil dan menyerap potongan tersebut ke dalam pembuluh darah. Berikut adalah organ-organ pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, dan yang keempat ada usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan, serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah. Yang ketiga yaitu organ kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan ditelan diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Yang ketiga yaitu organ lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Yang keempat yaitu organ usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya yaitu organ usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Organ selanjutnya adalah anus atau rektum. Adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut, ingin buang air besar. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui kan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia dimulai dari proses masukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim asam bile, air, penyerapan nutrisi, dan pembuangan kotoran atau proses penyingkiran. Sekian proses praktikum pada gambar tentang struktur pencernaan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.